Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Gimana puasa hari ini? Kuat nggak sampai maghrib? Insya Allah ya. Sekarang Kak Sinta ingin sekali bercerita tentang kisah inspiratif. Kenapa? Karena inilah kisah nyata, based on true story, tentang seorang pemuda yang kaya raya sekali. Tetapi kemudian dia malah menyedekahkan semua hartanya untuk orang-orang duafa di benua Afrika. Kenapa begitu? Kenapa dia mau menyedekahkan semua hartanya? Sama sekali nggak ada yang dia sisakan. Yuk kita simak ceritanya. Nah adik-adik, nama pemuda ini adalah Ali Banat. Pernah dengar nggak? Ali Banat adalah seorang pengusaha yang sangat sukses dari Sydney, benua Australia. Nah, di usianya yang ke-33 tahun, tepatnya di tahun 2015, Ali Banat seperti mendapatkan petir di siang bolong. Kenapa? Karena tiba-tiba dia divonis dengan penyakit yang sangat berbahaya, yaitu kanker. Kankernya sangat langka, kanker mulut yang sangat langka, dan divonis hanya bisa hidup 7 bulan lagi. Ya Allah, 7 bulan lagi. Kita dibilang sama dokter, kamu hanya bisa hidup 7 bulan lagi. Sejak saat itu, Ali Banat mengubah semua gaya hidupnya. Adik-adik tahu, tadinya semua barang yang ada di rumahnya Ali Banat ini adalah merek-merek mahal. Paling banyak yang dia suka adalah Louis Vuitton. Nah, sendalnya aja itu harganya, sendal jepit ya, bukan sendal yang bagus, bukan sendal yang ada berlian, enggak. Sendal jepitnya aja harganya 9 juta. Sendal Kak Sinta coba berapa belas ribu ya. Kemudian gelangnya, koleksi gelangnya Ali Banat, satu gelang itu harga 830 juta adik-adik. Wah. Dan mobil yang dia punya mobil Ferrari itu seharga 8,3 miliar. Oh, 8 miliar loh. Luar biasa sekali. Semua kekayaan sudah pernah dia cicipi. Jalan-jalan ke luar negeri mah udah sering ya. Tetapi semua berubah ketika di usia 33 tahun itu dia mendapat vonis akan meninggal 7 bulan lagi. Ali Banat mengatakan bahwa, ayo tebak dia ngomong apa? Apakah dia, aduh kenapa aku dikasih kanker? Ya Allah, apa salah aku? Ternyata enggak adik-adik. Ternyata yang dia katakan, kanker yang diberikan oleh Allah adalah hadiah buat saya. Merinding ya. Kenapa hadiah? Karena sejak dia diberikan penyakit kanker itu, dia jadi tersadar. Apalagi waktu itu, dia pernah mengantar jenazah temannya yang juga menderita kanker dan kemudian meninggal dunia. Dia antar ke liang kubur. Ali Banat melihat, oh ternyata di dalam liang kubur ini tidak membawa satu harta pun, hanya terbungkus kain. Tidak membawa gelang ratusan juta, tidak membawa Ferrari mobil ke dalam liang kubur. Nah, itu memotivasi Ali Banat ini untuk sebanyak-banyaknya mengeluarkan harta yang dia punya untuk orang yang memerlukan. Terutama dia memfokuskan diri di Afrika, adik-adik. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang saudara kita di benua hitam sana yang benar-benar kelaparan, kemudian anak-anaknya itu tidak bersekolah, tidak punya pendidikan. Nah, Ali Banat mendirikan sebuah desa, jadi bukan sebuah tempat ya, tapi desa, isinya itu untuk para janda, 200 janda. Kemudian dia mendirikan madrasah untuk 600 anak Afrika dan anak-anak yatim duafa. Jadi intinya adik-adik, sejak saat itu dia tidak ada lagi berkepikiran untuk membeli barang-barang mewah. Dia sudah nggak kepengen lagi untuk beli baju yang mahal atau baju mewah. Dia nggak ada kepikiran lagi untuk mengoleksi mobil-mobil sport atau mobil-mobil luxnya dia. Tetapi dia kepikiran bagaimana supaya saya menyedekahkan sebanyak-banyaknya harta saya sampai habis untuk orang yang memerlukan. Nah, ada kejadian yang
memorable buat Ali Banat, yaitu ketika dia tertidur di suatu hari dan dia bermimpi dia sudah berada di tempat yang sangat terang, tenang. Dia merasa itu sudah di surga, adik-adik. Apa yang terjadi? Keesokan paginya dia bangun. Dan ketika dia bangun, dia sangat sedih sampai dia menangis. Ya Allah, kenapa engkau belum ambil aku? Tetapi dia memaknai mimpi itu, mimpi seolah-olah sudah ada di alam lain itu adalah motivasi dia. Dia semakin bersemangat untuk bersedekah. Dan adik-adik tahu, Ali Banat dengan foundationnya, dia menciptakan sebuah lembaga kemanusiaan gitu ya, itu menghimpun dana bisa sampai 15 miliar untuk disumbangkan kepada orang-orang anak-anak yatim duafa maupun janda-janda yang memerlukan di benua Afrika. Dan tanggal 29 Mei tahun 2018 itu menjadi hari yang sangat bersejarah, viral. Karena apa? Karena pemuda yang baik ini, insya Allah pemuda yang soleh ini, mudah-mudahan menjadi ahli surga Allah ya, menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sebelum meninggal ini dia meninggalkan pesan terakhir, sebuah video di YouTube, dan itu menjadi sangat viral. Semua yang mengenalnya menangis dan semuanya terinspirasi. Adik-adik, dari kisah perjalanan hidup Ali Banat kita bisa mempelajari banyak hal, diantaranya pertama, bahwasanya mengejar dunia atau mengejar barang-barang mewah, kemewahan dunia ini itu hanyalah fata morgana. Adik-adik kalau tahu fata morgana ya, fata morgana itu genangan, dari jauh terlihat seperti genangan air di siang hari yang panas, tetapi ketika didekati ternyata tidak ada apa-apa. Itu namanya fata morgana. Jadi kemewahan hidup yang selama ini dirasakan Ali Banat, dia merasakan itu adalah fata morgana, palsu gitu. Kenapa? Karena ternyata ketika dia tahu dia akan meninggal, sudah tidak ada kenikmatan lagi gitu. Yang kedua, bersedekahlah ketika kita masih sehat. Ali Banat beruntung bahwa vonis 7 bulan dari dokter ternyata keliru. Alhamdulillah, setelah divonis itu Ali Banat memiliki waktu 3 tahun. 3 tahun dan barulah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi bukan 7 bulan ya, ternyata Allah memanjangkan lagi umurnya sampai 3 tahun setelah divonis kanker stadium 4. Tetapi sebenarnya sebaiknya adik-adik masih sehat, ibu, ayah, bunda masih sehat, itulah waktu terbaik untuk bersedekah gitu. Yang ketiga, ternyata kita perlu membuka mata, bukan hanya di sekitar kita yang memerlukan, tetapi saudara-saudara kita di belahan bumi lain itu banyak loh yang membutuhkan. Jadi kita lihat dari tetangga kita dulu, ada nggak ya yang kelaparan? Apalagi di masa pandemi ini, di bulan Ramadan ini, sudah pasti banyak yang kesulitan untuk makanan berbuka saja tidak ada, makanan sahur tidak ada. Yuk kita sama-sama peduli dan mau berbagi. Ya, apalagi di bulan Ramadan, semua pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita kalah nih sama Ali Banat yang udahlah kaya, sedekahnya banyak gitu ya. Mudah-mudahan masuk surga. Nah kita juga dong, walaupun kita nggak kaya-kaya amat kayak Ali Banat, tapi kita bisa loh adik-adik untuk bersedekah sebanyak-banyaknya seperti Ali Banat. Nah gimana kisahnya? Mudah-mudahan menginspirasi ayah bunda dan adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Bercerita dengan cinta, menanamkan akhlak mulia bersama Dongeng Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.